Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Banyak kejadian yang terjadi di tahun 2023. Banyak hal-hal baik, banyak hal-hal buruk, bahkan banyak kejadian yang kontroversial, terutama di bidang bisnis dan teknologi. Di Opsiana Podcast episode kali ini gue akan membahas beberapa kasus kontroversial yang terjadi di dunia bisnis dan teknologi atau startup di tahun 2023. Kira-kira apa aja? Mari kita mulai pembahasannya. Setiap tahun pasti ada kasus kontroversial yang terjadi di bidang manapun, termasuk juga di bidang startup dan teknologi. Di sini gue udah ngerangkum setidaknya ada 5 kejadian yang kontroversial yang terjadi di tahun 2023. Langsung aja kita bahas kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah dari Twitter atau X yang memberlakukan centang biru berbayar. Sebenarnya kalau kita membahas terkait Twitter atau X ini, sepanjang tahun 2023 banyak sekali keputusan-keputusan dari manajemennya yang kontroversial. Dimulai dari awal tahun yang ada dilakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan dari Twitter, lalu penggantian nama Twitter menjadi X, dan yang lumayan kontroversial adalah memberlakukan centang biru berbayar. Sebenarnya orang memandang centang biru berbayar ini bisa dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Tapi yang membuat hal ini cukup kontroversial adalah bagaimana status centang biru atau verified ini kini dapat dimiliki oleh semua orang asalkan mereka itu membayar centang birunya. Dan untuk bisa memiliki centang biru ini tergolong gampang, yaitu melalui subscription. Hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk orang-orang yang belum memiliki centang biru atau verified. Tapi menjadi kabar yang kurang baik bagi orang-orang yang sudah verified atau memiliki centang biru, di mana awalnya mereka memilikinya secara gratis dengan usaha, tiba-tiba harus melakukan pembayaran untuk mempertahankan centang biru mereka. Nggak sampai di situ, ternyata Twitter atau X ini mengeluarkan jenis centang yang baru juga, centang berwarna kuning untuk tipikal perusahaan atau company atau organisasi. Meskipun tergolong kontroversial di awal pengumumannya, tapi kenyataan atau eksekusinya di lapangan, banyak user yang menerima penggunaan centang biru berbayar ini. Meskipun dapat dibilang eksekusinya berhasil, tapi secara pendapatan atau revenue dapat dikatakan kurang berhasil. Karena balik lagi setelah dicek, subscription untuk Twitter Blue atau Twitter centang biru berbayar itu tidak memberikan fitur yang menarik-menarik amat buat para user untuk membayarnya. Jadi jangan heran sampai sekarang Twitter atau X ini gencar-gencarnya mengeluarkan atau melakukan tindakan untuk monetize yang cukup nyeleneh. Tapi tidak cukup nyeleneh dibandingkan dengan Twitter centang biru berbayar ini. Kontroversi yang kedua yang terjadi di tahun 2023 adalah ditutupnya TikTok Shop di Indonesia. Hal ini cukup menjadi kontroversi di mana penutupan TikTok Shop ini dilakukan dalam kurun waktu yang tergolong cepat. Dari sejak pengumuman sampai eksekusi penutupan itu hanya sekitar 1-2 minggu. Yang menjadi kontroversinya di sini adalah bahwa penutupan TikTok Shop ini tergolong tiba-tiba dan juga merugikan para pedagang yang menjual produk mereka di TikTok Shop. Dari sisi konten kreator pun akhirnya kehilangan sumber income dari affiliation mereka di TikTok. Dan alasan TikTok Shop ini ditutup bukan karena mereka itu tidak menghasilkan, bukan karena mereka itu nggak laku, melainkan karena izin operasional. Selain izin operasional juga ada aturan-aturan yang dianggap dilanggar oleh TikTok Shop ini. Salah satunya melakukan pembayaran di sosial media. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu dari pengumumannya, TikTok Shop itu dipaksa untuk bisa mengikuti aturan dan mengurus perizinannya. Dan hal itu tentunya tergolong mustahil ya. Jadi mau nggak mau TikTok Shop akhirnya ditutup. Kasus kontroversial yang ketiga adalah pemecatan CEO OpenAI, Sam Altman. Yang menjadi kontroversi di sini adalah karena pemecatan CEO OpenAI ini secara tiba-tiba dengan alasan Sam Altman selaku CEO terlalu fokus dalam monetisasi ChatGPT. Hal lain yang menambah kegaduhan di sini adalah karena pemecatannya ini dilakukan oleh board director
tanpa sepengetahuan dari investor-investornya. Bahkan investor terbesarnya itu dari Microsoft aja kaget. Loh kok CEO-nya dipecat? Tapi bukan cuma investor yang mempertanyakan hal ini, karyawan dari OpenAI pun juga mempertanyakan hal yang sama. Maka investor dan juga karyawan OpenAI pun menuntut dari board of director itu untuk mengembalikan Sam Altman sebagai CEO dari OpenAI. Meskipun pada akhirnya beberapa hari kemudian si Sam Altman dikembalikan ke posisinya sebagai CEO dari OpenAI, tapi tentunya hal ini akan berdampak kepada kepercayaan investor dan juga karyawan terhadap board of directornya OpenAI. Tapi jujur gue sendiri juga merasa aneh ya. Buat apa lu ngepecat CEO lu yang berhasil menghasilkan duit untuk perusahaan lu? Aneh sih. Kasus kontroversi yang keempat adalah Unity memberlakukan penarikan dana per install. Buat yang nggak tahu Unity itu apa? Unity itu adalah sebuah perusahaan yang mengeluarkan engine pembuatan game. Nama engine-nya pun sama dengan nama perusahaannya, yaitu Unity. Perlu diketahui bahwa banyak game-game besar di dunia itu menggunakan Unity sebagai engine mereka dalam pembuatan game. Selama ini Unity memberlakukan subscription kepada perusahaan-perusahaan untuk menggunakan engine mereka. Jadi secara subscription itu mereka memberlakukan yang gratis sama yang berbayar. Tapi tentunya kalau engine yang berbayar itu secara subscription ada fitur-fitur yang lebih mutakhir, lebih disupport lah. Bisa dibilang Unity itu menjadi salah satu engine yang paling populer di kalangan game developer saat ini. Tapi sayangnya, kepopulerannya itu tercoreng karena sebuah kasus, yaitu mereka memberlakukan penarikan dana dari hitungan per install game. Bisa dibilang ini adalah salah satu cara dari Unity untuk bisa menghasilkan sumber income yang lain. Tapi sayangnya hal ini tidak direspon sangat baik oleh komunitas game developer. Bahkan game-game developer yang namanya sudah besar dengan jumlah download game yang juga besar, karena hal itu dianggap sangat merugikan mereka. Bahkan untuk game-game developer yang hitungannya masih tergolong kecil merasa dirugikan akan hal ini. Karena bisa saja mereka memiliki game yang sudah sukses tapi belum mendapatkan pendapatan yang cukup besar, sudah harus dipotong dari biaya per install ini. Buat yang belum tahu maksudnya biaya per install itu seperti apa, artinya setiap kalian install game itu maka itu dihitung fee. Jadi ketika kalian uninstall kemudian install lagi, kalian harus bayar lagi. Tapi yang bayar ini dari sisi game developernya. Makanya dari sisi game developernya itu merasa dirugikan akan hal itu. Keputusan ini akhirnya dibatalkan oleh Unity. Dan dari sisi board directornya Unity akhirnya memecat CEO dari Unity. Tapi sayangnya karena kasus ini ngebuat para game developer itu banyak yang sudah berpindah ke engine yang lain. Dan bahkan bisa dibilang trust terhadap Unity pun dari komunitas game developer secara keseluruhan itu juga akhirnya menurun karena kasus ini. Dan kasus kontroversial yang terakhir adalah WhatsApp berbayar. Sebenarnya ini masih belum dilakukan ya, tapi lebih kepada pengumuman aja adanya kemungkinan WhatsApp itu nantinya berbayar. Dengan alasan karena Google Drive juga berbayar. Jadi buat yang belum tahu bahwa Google itu akan memberlakukan pembayaran atau subscription untuk penggunaan Google Drive. Dimana setiap plannya itu punya jumlah storage yang berbeda-beda. Dimana kalau gratis itu hanya dibatasi untuk 15 GB aja. Lalu subscription plan itu sekitar 100 GB. Nah masalahnya adalah WhatsApp itu ketika kita melakukan backup data, dia menggunakan memori atau storage dari Google Drive. Yang artinya apa? Yang artinya ketika WhatsApp itu melakukan backup data di atas 15 GB atau melebihi kapasitas plan gratis dari Google Drive, maka Google Drive akan mulai menarik biaya subscription untuk penggunaan storage di atas 15 GB tadi. Yang tentunya dari sisi WhatsApp mau nggak mau menarik biaya tersebut kepada usernya. Karena nggak mungkin dari sisi WhatsApp itu yang mengeluarkan uang untuk biaya subscription tersebut. Meskipun begitu, tenang aja, WhatsApp itu nantinya baru mulai menagihkan biaya subscription kalau memang backup data kalian itu sudah di atas 15 GB. Atau bisa dibilang di atas storage dari plan gratisnya Google Drive. Karena besaran storage itu bisa dibilang
mengikuti Google Drive juga kan. Dan dari Google itu ya seperti kalian tahu agak suka berubah-ubah. Sehingga kalau backup data kalian itu belum nyampe 15 GB, kalian itu masih bisa pakai WhatsApp secara gratis. Tapi bisa dibilang ini menjadi sebuah warning untuk para user WhatsApp bahwa WhatsApp itu sudah akan bersiap-siap untuk melakukan pembayaran dalam menggunakan servis mereka. Bukan karena mereka itu hanya membutuhkan income aja, tapi karena mereka punya dependensi dari servis-servis yang lain seperti dari Google Drive ini. Dengan jumlah pengguna WhatsApp yang lumayan besar juga, tentunya hal ini membuat para user jadi nggak nyaman. Meskipun belum diterapkan, tapi udah bikin panik lah. Oke, jadi itulah beberapa kasus kontroversial di dunia startup dan teknologi yang terjadi di tahun 2023. Terlepas dari seberapa buruknya kasus kontroversi yang terjadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dunia startup dan teknologi itu tidak ada hal yang pasti, apapun dapat terjadi dan keputusan sekecil apapun bisa menghasilkan masalah yang lumayan besar juga. So, kita terus pantengin aja kira-kira bakalan ada kasus apa lagi nih di tahun 2024 nantinya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.